Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Imah Urang, acara bincang santai dari sudut pandang nyantri Nyunda Nyakola. Kali ini kita ketemu dengan Dekan Fisip Unpas, Bapak Dr. N. Budiana, SIPMSI. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Nun, Pak Iwan. Ya, nuhun Pak. Pak, saya teringat satu hadis Sohih riwayat Bukhari, khairunas anfuhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang terbaik untuk manusia lainnya. Ya. Nah, pandangan Bapak hadis tersebut bagaimana, dan mungkin juga kita korelasikan dengan kondisi saat ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Iwan. Hadis riwayat Bukhari yang menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia atau bagi umat lainnya. Saya kira itu hadis yang paling sangat sahih dan tepat sekali. Bahkan dalam dimensi zaman apapun ya, termasuk hari ini. Dan bahkan apalagi hari ini. Saya kira ketika zaman atau di era lampau pun orang menyatakan relevan dengan zaman ini. Dan hari ini pun hal itu masih bisa kita nyatakan relevan juga, sangat relevan dengan hari ini. Karena itu sangat berdimensi atau memiliki makna nilai-nilai religius sosial yang sangat luar biasa. Ya Pak Iwan, dikaitkan dengan hari ini di era pandemi COVID-19 yang masih mendera kita, di era pagebluk seperti ini, kita tidak bisa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID ini berbuat seorang diri. Dokter atau seorang epidemiolog sehebat apapun, dia masih membutuhkan tenaga lain. Ya. Kolaborasi ya Pak? Kolaborasi ya hari ini. Era pentahelik, era kolaborasi, era kolaboratif ya, sehingga memunculkan nilai-nilai kolaboratif. Itu adalah zaman yang sangat relevan dengan hadis Bukhari itu tadi, khairunas anfahum linas ya. Nah, implementasinya seperti apa ya? Sekarang di para kaum teknokrat pun sudah menyatakan bahwa di era kemudian di era serba keterhubungan, menyatakan bahwa ya di era konektivitas seperti ini, bahwa seseorang tidak bisa berbuat untuk kepentingan apapun seorang diri. Dia harus membutuhkan tenaga lain. Nah, itu kan bayangkan ya, seorang Bukhari sudah memikirkan di saat itu ya. Seorang ulama besar Islam telah memikirkan di eranya dulu kala, di abad itu. Dan di abad sekarang juga itu sangat relevan terkait hadis itu ya. Apalagi dari aspek hubungan sosial antar umat ya, antar umat yang mampu membantu yang tidak mampu, yang merasa memiliki pemikiran lebih, membantu lingkungannya, umat lain yang merasa tidak memiliki pemikiran yang lebih. Artinya saling tolong menolong, saling membantu sesuai kemampuan. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya Pak Iwan, ya mohon maaf kalau masih kurang penjelasannya, tapi paling tidak yang terbayang oleh saya seperti itu. Demikian. Kalau untuk mahasiswa Pak, kira-kira apa yang perlu dilakukan dalam konteks hadis ini? Ya itu tadi saya kira. Sang dosen ini kan memiliki pemikiran lebih. Mahasiswa adalah sekumpulan umat manusia yang sedang mencari ilmu ya. Dia memiliki pemikiran yang masih kurang. Nah, dosen yang memiliki pemikiran lebih ini harus memiliki ketermanfaatan bagi mahasiswa yang sedang dibimbingnya, yang sedang diajarnya oleh si sang dosen ini. Seperti itu. Pun demikian di lingkungan mahasiswanya ini harus bisa dikembangkan. Dosen dalam posisi sebagai orang tua gitu ya, sebagai gurunya
harus menjadi faktor pengingat bagi lingkungan mahasiswa ya. Dalam konteks soft skill misalnya, mahasiswa itu diingatkan tentang bagaimana kita harus mampu hidup bersama. Apalagi kita orang Indonesia, kita orang Timur, kita orang Sunda, orang Pasundan, paguyuban Pasundan ya. Harus mampu keguyuban itu dalam konteks seperti amanat hadis itu tadi, bermanfaat untuk umat yang lain. Nah, ini relevan betul saya kira kalau dilihat dari sisi-sisi seperti itu. Nah, kalau misalnya era sekarang tuh Pak, era hitung-hitungan Pak. Ya. Istilahnya money oriented. Ya. Sementara kalau kita kembalikan ke hadis tadi kan itu sangat sangat bernuansa dalam gitu. Ya. Nah, ini bagaimana misalnya tadi apakah banyak yang hitung-hitungan tergantung cuan Pak? Ya, itu Pak Prof Renat Kasali bilang toxic word ya. Jadi hari ini tuh di kalangan kaum muda yang sedang terjangkit sikap-sikap hedonisme ya, sikap-sikap pragmatisme dan sikap-sikap shortcut ya, cari jalan pintas, yang penting cepat kaya. Ini juga fenomena crazy rich tuh Pak. Ya, fenomena crazy rich ini. Jangan salah menempatkan hadis ini dalam dunia seperti itu, terutama ingat ini bagi adik-adik kaum milenial ya. Betul. Jangan tempo hari yang disebut crazy rich itu si Doni Salman dan si Ken itu tadi, apalagi misalnya kalau di antara mereka ada yang berkeyakinan Islam, seorang Muslim. Wah, kan saya melaksanakan amanah hadis Bukhari itu. Khairunas anfa'uhum linas. Saya memiliki kemampuan lalu membantu mereka yang tidak mampu. Memang nggak kira-kira ngasih uangnya 100 juta dan lain sebagainya. Ingat sebelum melaksanakan itu dari mana sumber dana yang dimiliki. Ya, tidak boleh juga kita uang-uang yang sifatnya haram dipraktekkan dan dikemas dengan alasan melaksanakan hadis Bukhari itu tadi. Saya kira ini menyesatkan juga kalau demikian. Yang harus dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan halal, ya, perbuatan positif yang melahirkan harta-harta yang halal, berbuat di jalan seperti amanat hadis Bukhari Muslim tadi. Itu yang tepat saya kira. Nah, bahkan ada Pak fenomena tersebut kalau dari sisi media ini Pak. Ya. Kemudian di blow up di media sebagai satu motivasi katanya Pak. Jadi orang kaya dan sebagainya itu seperti apa? Padahal kan saya kira itu bias juga ya. Ya, dunia media sosial hari ini juga harus kalau bahasa Jawanya eman-eman juga gitu ya, harus hati-hatilah, harus proporsional, profesional dalam mengangkat isu-isu sosial yang sedang terjadi. Kalau orang yang berbuat salah seperti si Doni itu tadi, praktek-praktek keuangan dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu, ya jangan terlalu di blow up dan kemudian dengan alasan memotivasi generasi muda. Secara instan betul. Secara instan itu. Kalau ujung-ujungnya berakhir di penjara, ya kan sangat merugikan semua orang kan. Itu korbannya kan ribuan orang kan. Betul. Mungkin bahkan sampai 1 jutaan orang bukan ribuan lagi. Nah, ini saya melihat dari sisi dampaknya, sehingga lagi-lagi lah praktek-praktek seperti itu mohon untuk tidak dengan mudah dikaitkan dalam rangka memotivasi, lalu kemudian dikaitkan dengan amanat, karena Pak Iwan sekarang saya sedang membahas hadis Bukhari Muslim tentang kebaikan yang harus bermanfaat bagi umat yang lainnya gitu ya. Nah, jangan dengan mudah dikaitkan dengan itu semua. Kita harus hati-hati, saya kira itu. Ya, hatur nuhun Bapak. Sami-sami nuhun Pak Iwan. Berbagai pencerahannya. Dulur, demikian episode kita kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.